Selamat pagi, Bapak Ibu dan para alumni. Ketemu lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai sivil, sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Untuk sivil ini sendiri yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dibentuknya laman atau website sivil ini bisa dilihat sendiri. Di laman ini akan tampil untuk memastikan keabsahan ijazah Anda. Pastikan nomor ijazah Anda dapat diverifikasi melalui laman ini. Pastikan Anda mengisi perguruan tinggi, nomor ijazah, dan angka pengaman dengan benar. Apabila nomor ijazah Anda tidak terdaftar, silakan hubungi perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data Anda telah dilaporkan melalui Peridikti. Pendataan Peridikti secara resmi dilakukan mulai pada bagi lulusan di bawah tahun tersebut. Apabila tidak ditemukan di sivil, silakan hubungi perguruan tinggi masing-masing. Oke, yang sudah begitu lelah, penuh perjuangan selama lebih kurang 3 hingga 5 tahun menempuh kuliah di perguruan tinggi, tentu ingin suatu saat kelak hasil selama menempuh pendidikan tersebut bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua dan keluarga, maupun bangsa dan negara. Bagi diri sendiri, manfaat yang ingin diraih tentu setelah selesai kuliah ingin segera mendapatkan yang namanya pekerjaan, baik di sektor swasta dengan menjadi karyawan maupun menjadi abdi negara, semisal CPNS. Setelah kuliah, pastinya Bapak Ibu, kita akan mendapatkan namanya ijazah, yang kelak ijazah itu nantinya dibutuhkan untuk melamar suatu pekerjaan. Tidak sedikit institusi, lembaga dan perusahaan baik negeri maupun swasta mensyaratkan kriteria tertentu untuk melamar pekerjaan di instansi mereka. Semisal saja wajib lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B, atau ada pula yang mensyaratkan minimal dilihat dari IPK. Bukan tanpa alasan, tentu saja lembaga atau perusahaan tersebut ingin mendapatkan pelamar atau karyawan yang mumpuni. Jika kita ingin menjadi CPNS di instansi pemerintah, tidak terlepas juga dari persyaratan-persyaratan yang boleh dibilang cukup ketat. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah, dalam hal ini lembaga penerima CPNS atau biasa disebut dengan Panselnas CPNS, akan mengecek pula keaslian ijazah milik kita atau milik pelamar itu. Apakah benar lulusan atau alumni perguruan tinggi tersebut, atau hanya menggunakan ijazah palsu. Fungsinya si sivil ini untuk mengurangi salah satunya itu penerbitan ijazah palsu ini untuk melamar pekerjaan atau melamar CPNS, yang bisa digunakan oleh siapapun untuk mengecek atau memverifikasi keaslian ijazah. Di laman ini, setelah kita mengakses laman ini, yang perlu dipersiapkan dulu ijazah agar proses pengecekan bisa lebih cepat. Di sini saya sudah mempersiapkan ijazahnya, dan kita coba langsung mengecek untuk memastikan keabsahan ijazah ini. Di formulir verifikasi, Bapak Ibu inputkan perguruan tinggi. Nah, jika menginputkan nama perguruan tinggi dan tampil 2 perguruan tinggi dengan nama yang sama tapi kode yang berbeda, untuk diketahui kode di belakang ini itu adalah kode perguruan tinggi. Nah, kenapa muncul 2 perguruan tinggi yang namanya sama tapi kode yang berbeda? Karena mungkin
perguruan tinggi itu sebelumnya punya kode ini. Dalam perjalanan mungkin diganti LL Dikti atau dimekar lagi LL Diktinya itu, sehingga muncullah kode baru ini sesuai wilayah. Nah, kita mungkin pilih yang bagian atas karena ini kode yang terbaru. Nah, setelah itu akan muncul program studi. Setelah kita mengisikan nama perguruan tinggi. Di program studi kita klik saja dan kita pilih. Pastikan Bapak Ibu di prodi mana. Semisal di sini saya akan mengecek mahasiswa akuntansi. Nah, untuk nomor ijazah harap perhatikan baik-baik saat menginput. Bila ada spasi di spasi, bila ada titik juga di titik, sesuai yang tertera di ijazah. Saya akan mengisikan nomor ijazah. Nah, perhatikan di perguruan tinggi Politeknik itu tidak menggunakan spasi, titik atau yang lain. Nah, yang berikutnya itu angka pengaman. Perhatikan Bapak Ibu, di angka pengaman itu ada 6 tambah 12. Nah, sama dengan berapa? Nah, kadang-kadang mahasiswa atau Bapak Ibu itu salah di angka pengaman ini. Nah, untuk angka pengaman ini karena 6 tambah 12 itu adalah 18, maka saya inputkan 18. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik verifikasi. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, bila muncul seperti ini, data tidak ditemukan, atau pastikan Anda telah mengisi nama PT dan nama program studi yang benar. Kita pastikan lagi nama perguruan tingginya dan juga program studi. Oke, saya akan menginputkan ulang dari nama perguruan tinggi dan nama program studinya. Oke, saya pilih yang bagian atas. Program studi akuntansi, untuk nomor ijazahnya saya lampirkan. Nah, angka pengaman tadi 6 tambah 12. Saat ini 1 tambah 10 berarti 11. Kita klik lagi verifikasi. Kita menunggu. Nah, ini hasil pencarian sama yang dengan yang pertama tadi. Data tidak ditemukan. Juga saya pastikan data yang saya isi tadi sudah benar. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, padahal sudah Bapak Ibu lakukan berulang-ulang untuk menginputkan nama perguruan tinggi, nomor ijazah dan angka pengamannya, itu bisa saja nomor ijazah atau data ijazah yang Bapak Ibu cek itu tidak diinput ke dalam aplikasi Sivil Belmawa ini. Kasus ini juga terjadi pada ijazah-ijazah lama. Nah, untuk yang masalah tadi data tidak ditemukan, Bapak Ibu bisa kontak perguruan tinggi itu atau datangi langsung perguruan tinggi dan konsultasikan mengenai data ini. Nah, tidak ditemukan di Sivil. Nanti akan diarahkan itu. Untuk ini mahasiswa yang berikutnya manajemen lahan kering. Nah, begitu adik Bapak Ibu, pastikan itu nama perguruan tinggi dan program studinya, juga nomor ijazah dan angka pengamannya. Saya inputkan ulang nomor ijazahnya. Untuk angka pengamannya sendiri itu 28. Kita klik verifikasi. Nah, jika hasilnya verifikasinya data ditemukan, nah itu berarti keabsahan ijazah itu sudah valid ya, ijazahnya itu, dan sudah diverifikasi melalui ini Sivil ini. Nah, itu akan ditemukan datanya itu dari nama perguruan tinggi yang tadi kita inputkan, nama mahasiswa, nomor mahasiswa atau disebut NIM, jenjang pendidikannya, program studi, nomor ijazah, tanggal lulusnya itu bisa dilihat juga di sini. Oke, mungkin sekian dulu sharing mengenai si Sivil ini, sistem verifikasi ijazah secara elektronik.
Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bila ada kendala atau saat mengecek ijazah, bisa komen di kolom komentar, akan secepatnya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, tidak lupa juga di akhir Bapak Ibu jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe, karena di channel ini saya akan sharing mengenai sepengetahuan saya tentang pendidikan. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.